5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apakah sistem tanam paksa itu dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Johannes van der Bos, Belanda meninggalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda. Sistem hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman pertama di Sumatera Barat dan Minahasa. Sedangkan lada merupakan tanaman pertama yang di Lampung dan Palembang. Anak-anak sekalian, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 jatah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata lebih batas waktu tanam padi atau 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen ternak wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memprihatinkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan faksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap.
Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Eduard Douwes Dekker. Douwes Dekker dikenal lama dengan samaran Multatuli, menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Douwes Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan memindahkan penduduk daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Anak-anak sekalian, menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan, rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pertama di wilayah Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai koloni Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Mughayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasa bangsa Portugis. Sultan Alauddin Hidayat Shah berhasil menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan perlawanan dari Sultan Iskandar Muda, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Selanjutnya, perlawanan rakyat Portugis di Ternate. Pada awalnya, Portugis diterima baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-lamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali melawan bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai pada tahun 1975. Selanjutnya, peristiwa perlawanan rakyat Belanda. Berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten,
Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Taparwe dari Papua, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Patimura dari Maluku. Anak-anak sekalian, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah Indonesia banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan rakyat lakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Anak-anak sekalian, negara-negara Indonesia sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara, adat dan seni pertunjukan, benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Faktor penyebab beragaman bangsa Indonesia antara lain faktor keturunan, perbedaan geografis, pengaruh kebudayaan luar. Pertama, faktor keturunan. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Pertama, kelompok ras Papua atau Melanosid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kedua, kelompok ras Negroid, antara lain keturunan orang Semanggi Melayaka dan orang di Kepulauan Andaman. Ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sagrawit, Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomunan di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Pulau Mentawai. Dan yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid, Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian. Contoh perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan dan tempat tinggalnya. Pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab, kemudian disusul orang-orang Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal setelah pada video pembelajaran berikut ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap semangat belajar.